Anoa merupakan salah satu satwa endemik yang keberadaannya semakin langka di alam. Berdasarkan data dari International Union for Conservation of Nature atau IUCN Red List, diperkirakan populasi anoa di seluruh wilayah Sulawesi tidak lebih dari 2.500 individu. Perburuan liar, perdagangan ilegal, serta perubahan tutupan hutan yang menjadi habitat alaminya merupakan faktor penyebab terus menurunnya jumlah satwa ini dari waktu ke waktu. Pelestarian anoa di luar habitatnya atau biasa dikenal dengan pelestarian secara ex situ merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan jumlah populasi anoa. Dalam upaya pelestarian anoa secara ex situ, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya yaitu mengenai pengetahuan tentang pakan anoa yang diberikan setiap harinya. Pakan merupakan kebutuhan tertinggi dan perlu mendapatkan perhatian utama dalam pelestarian anoa secara ex situ. Pakan yang diberikan tidak hanya sekedar dimaksudkan untuk mengatasi lapar ataupun pengisi perut saja, melainkan harus benar-benar bermanfaat untuk kebutuhan hidup, membentuk sel-sel baru, dan mengganti sel-sel yang telah rusak. Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manado melalui program Anoa Breeding Center telah menyusun standar pakan untuk mendukung upaya pelestarian anoa secara ex situ. Standar pakan anoa ini merupakan salah satu bagian integral dari pengelolaan anoa secara ex situ. Standar pakan anoa yang kami susun ini berdasarkan hasil penelitian dan pengalaman kami dalam mengelola anoa dari tahun 2011 sampai dengan sekarang. Dengan adanya standar ini dapat memudahkan bagi para pelaku usaha sekaligus menjadi acuan bagi mereka untuk memberikan pakan dengan kualitas yang baik sehingga anoa yang dipelihara dapat hidup secara sehat dan sejahtera. Standar pakan anoa ini perlu dan sangat penting disusun seiring dengan semakin banyaknya para pelaku usaha, taman safari maupun kebun binatang yang mempunyai koleksi satwa anoa. Dengan adanya standar pakan ini diharapkan anoa koleksi dapat terpenuhi gizinya, kemudian dapat hidup dengan sehat, kemudian terhindar dari penyakit yang diakibatkan oleh kesalahan dalam memberikan pakan, terutama pakan-pakan yang sesuai dengan habitat alami anoa. Jenis pakan anoa yang diberikan haruslah berupa makanan alami. Jenis makanan dan frekuensinya harus diberikan sedemikian rupa untuk menyamai dan disesuaikan dengan kebiasaan dan perilaku anoa di alam. Sebelum pemberian pakan, wadah pakan haruslah dibersihkan terlebih dahulu. Pada dasarnya, wadah tempat pakan anoa disiapkan secara khusus, tidak dicampur untuk penggunaan lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah anoa di penangkaran dari penyakit. Pakan anoa perlu dipotong menjadi bagian-bagian kecil, khususnya jenis buah-buahan dan umbi-umbian, untuk memudahkan anoa dalam mengkonsumsi dan memperkecil terbuangnya pakan secara percuma.
juga dapat diberikan beragam hijauan berupa rumput-rumputan, beberapa jenis daun seperti daun murbei, daun gamal, daun kayu kambing, daun ubi jalar, dan juga daun tali hutan. Untuk pakan anoa jenis rumput-rumputan, proses pemberiannya selayaknya tidak langsung diberikan sesaat setelah pengambilan, tetapi harus diangin-anginkan terlebih dahulu untuk mengurangi kandungan air dan jumlah parasit yang menempel pada rumput tersebut. Tidak semua jenis rumput yang bisa dimakan anoa. Ada beberapa jenis rumput yang disukai anoa. Contohnya rumput Australia, Seteria, rumput gajah odok. Ada macam-macam lagi daun-daunan, murbei, daun gamal, lantoro. Saya ambil rumput pada sore hari supaya pakan rumput yang saya ambil sore hari tetap segar dan tetap juga segar pada esok pagi lagi. Anak anoa yang baru lahir hingga berusia 6 bulan biasanya akan memperoleh susu yang diperoleh dari induknya. Selain pakan, anoa juga membutuhkan air dalam jumlah yang cukup. Air dapat ditampung dalam sebuah kolam yang dialiri air secara terus-menerus untuk kebutuhan minum sekaligus tempat berkubang bagi anoa. Jadi untuk pemberian pakan anoa bisa diberikan 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Pada pagi sekitar pukul 8 sampai 9 pagi, sedangkan pada sore hari sekitar pukul 4 sampai 5 sore. Yang diberikan ini minimal 10% dari bobot badan anoa. Jadi jika rata-rata berat anoanya adalah 100 kg, minimal yang diberikan adalah 10 kg. Betul, jadi kami telah melakukan beragam studi terkait kandungan nutrisi apa saja yang dibutuhkan dan juga sesuai untuk diberikan kepada anoa yang ada di sini. Selain itu, kami juga melakukan studi terkait pakan apa saja yang juga disukai oleh anoa, sehingga rekomendasi yang kami berikan sudah sesuai. Di alam, anoa bisa mengkonsumsi lebih dari 100 jenis tumbuhan, mulai dari buah-buahan, daun, lumut, hingga batang kayu. Nah, sehingga di sini kami juga memberikan pakan yang bervariasi untuk anoa, agar anoa ini tidak mengalami malnutrisi akibat kekurangan satu jenis atau lebih gizi. Pakan tambahan yang umumnya diberikan itu bervariasi berupa buah dan sayur, misalnya pepaya, pisang, ubi-umbian, kemudian wortel, dan juga ada kacang panjang.
Upaya penyusunan standar pakan ini diharapkan mampu berkontribusi terhadap kelestarian anoa di masa depan melalui pemberian pakan yang berkualitas dan teratur pada proses penangkaran. Kita dapat membantu anoa untuk bertahan hidup dan berkembang secara baik selayaknya kehidupan di alam.